Pembahasan di tema 8 subtema 1 mengenai cerita fiksi. Pengertian cerita fiksi adalah karya berupa karangan bebas yang memiliki sifat khayalan, tidak nyata atau imajinatif. Isi cerita fiksi bersifat logis dan mengandung kebenaran tentang hubungan antar manusia. Sementara itu, macam-macam cerita fiksi ada dua macam, yaitu fiksi imajinatif dan fiksi ilmiah. Fiksi imajinatif adalah cerita berdasarkan imajinasi, sedangkan fiksi ilmiah adalah cerita berdasarkan analisis ilmiah. Ciri-ciri cerita fiksi: 1. Isi cerita berdasarkan imajinasi pengarang. 2. Bahasa cerita menggunakan bahasa yang komutatif, tidak baku, serta bersifat konotatif dan denotatif yang dapat menimbulkan tafsiran beragam. 3. Disajikan dalam alur cerita. 4. Bertujuan untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa serta berusaha menggugah perasaan dan membangkitkan emosi pembaca. 5. Mengandung pesan moral tertentu. Jenis-jenis cerita fiksi. 1. Cerita jenaka. Cerita jenaka ini ceria, berisi kecerdikan seseorang yang menimbulkan tawa, serta terkesan menggembirakan karena kelucuannya. Contohnya, cerita Abu Nawas. Yang kedua yaitu mitos. Cerita ini mempunyai latar belakang sejarah, dipercayai oleh masyarakat sebagai cerita yang benar-benar terjadi, dianggap suci, banyak mengandung hal-hal yang ajaib, dan umumnya ditokohi oleh dewa. Contohnya Dewi Sri dan Putri dari Bambu. Unsur-unsur cerita fiksi yaitu 1. Tema. Tema adalah pokok persoalan yang menjiwai seluruh cerita. 2. Plot, yaitu dasar cerita atau pengembangan cerita. 3. Alur, yaitu rangkaian cerita. 4. Setting, yaitu tempat terjadinya cerita. 5. Penokohan atau perwatakan, yaitu cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 6. Tokoh, yaitu orang atau pelaku yang berperan dalam cerita. Jenis tokoh ada tokoh protagonis yang berarti baik, tokoh antagonis yang biasanya jahat, dan tokoh tritagonis yaitu penengah antara protagonis dan antagonis. Yang ketujuh yaitu sudut pandang, kedelapan yaitu amanah. Tiga yaitu legenda. Cerita ini mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda atau kejadian yang dianggap benar-benar terjadi di suatu daerah, tetapi dianggap tidak suci. Contohnya terjadinya Gunung Tangkuban Perahu dan cerita Malin Kundang. Yang keempat yaitu fabel. Fabel, cerita ini menceritakan tokoh-tokoh hewan yang perilaku dan karakternya menyerupai manusia. Contohnya kelinci dan kura-kura, serta si kancil dan Pak Tani. Saga, cerita ini berhubungan dengan sejarah yang menceritakan keberanian manusia. Contohnya Damarwulan dan Ciwanara. Keenam yaitu epos. Epos adalah cerita kepahlawanan. Contohnya Ramayana dan Mahabharata. 7. Dongeng. Dongeng adalah cerita yang tidak benar-benar terjadi,
yang berisikan kisah atau perjalanan seorang tokoh yang menimbulkan humor. Contohnya Aji Saka. Kedelapan yaitu cerita pendek atau biasa disebut cerpen. Cerpen adalah cerita tentang hidup manusia secara sekilas yang disajikan dengan padat dan langsung pada tujuannya. Contohnya cerpen anak pada majalah atau surat kabar. Yang kesembilan yaitu novel. Novel adalah cerita dengan alur panjang yang bersifat imajinatif dan menceritakan kehidupan manusia dengan menonjolkan watak setiap tokoh. Contohnya Laskar Pelangi. Di tema 8, subtema 2, kita membahas tentang tokoh. Tokoh adalah pemegang peran dalam suatu cerita. Setiap tokoh memiliki sifat tertentu seperti layaknya seorang manusia dalam kehidupan nyata. Keberadaan tokoh dan sifatnya memiliki andil besar dalam membangun sebuah cerita. Cara penyampaian sifat satu tokoh dalam cerita dapat secara langsung oleh pengarang melalui dialog antar tokoh, melalui pikiran dalam hati tokoh, melalui lingkungan di sekitar tokoh, atau melalui bentuk fisik tokoh. Berdasarkan sering tidaknya kemunculan tokoh dalam cerita, tokoh dapat digolongkan menjadi dua, yaitu tokoh utama dan tokoh pendamping. Yang dimaksudkan dengan tokoh utama adalah tokoh yang sering muncul dan menjadi pusat penceritaan atau tokoh yang sedang diceritakan. Sementara itu, arti dari tokoh pendamping adalah tokoh yang jarang muncul atau yang mendampingi tokoh utama, baik sebagai kawan ataupun sebagai lawan tokoh utama. Tokoh pendamping biasanya lebih dari satu. Berdasarkan sifatnya, tokoh dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu satu tokoh protagonis, yang kedua tokoh antagonis, yang ketiga tokoh tritagonis. Arti dari tokoh protagonis adalah tokoh yang memiliki sifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik. Biasanya tokoh antagonis menjadi lawan dari tokoh protagonis. Sementara itu, tokoh tritagonis atau tokoh penengah adalah tokoh yang berada di antara tokoh antagonis dan protagonis. Setelah menyimak penjelasan dan ringkasan, kalian akan mengerjakan soal latihan yang dapat kalian download di link description di bawah channel pelajaran ini. Selamat belajar dan selamat mengerjakan latihan-latihan yang Ibu berikan. Tetap semangat dan tetap melaksanakan protokol kesehatan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, dan menjaga jarak. Tetap sehat anak-anak, sampai jumpa di pelajaran bahasa Indonesia minggu depan. Sampai jumpa.